Hai, berdiri di belakang Qin Yichen. Cahaya dingin melintas di mata pria berjubah hitam itu. Dia sama sekali tidak memberitahu yang terakhir bahwa metode yang dia gunakan adalah metode pencarian jiwa yang sangat kejam. Mau berdagang denganku? Itu konyol. Pria berjubah hitam itu mencibir. Gelombang misteri. Gelombang misterius tiba-tiba menerkam laut kesadaran Qin Yichen. Setelah pencarian jiwanya, meskipun yang terakhir tidak akan membiarkan yang terakhir mati di tempat, tetapi siapapun yang telah menggunakan cara seperti itu olehnya, tidak ada akhir yang baik, dan setidaknya seumur hidup yang tidak dapat lepas dari bayangan ini. Menurutnya, Qin Yichen berani mengancam kematian untuk membuat kesepakatan dengannya, yang merupakan lelucon besar. Hai, dengan tindakan pikiran, pria berjubah hitam itu agak terkejut bahwa di matanya dia adalah anak laki-laki yang boros, dan saat ini tidak mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Anak ini sangat sabar. Seorang pria berjubah hitam melontarkan kejutan di hatinya. Lagi pula, hal semacam ini tidak pernah terjadi di masa lalu. Bahkan jika temperamennya sangat kejam, itu akan terlihat menyakitkan di hadapan pencarian jiwanya. Anak-anak berpengaruh. Bagaimana bisa ada daya tahan seperti itu? Apakah itu tidak terduga? Dan sementara pria berjubah hitam itu sedikit terkejut, sebuah suara dingin tiba-tiba muncul di benaknya. Mendengar suara ini, tubuh pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, pikirannya akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Meskipun dia telah terkikis ke dalamnya, dia sepertinya tidak menemukan lautan yang terakhir sama sekali. Di mana kesadaran? Ups, anak ini disengaja. Namun, pria berjubah hitam ini memang orang yang pernah mengalami angin dan ombak. Segera, pikirannya dengan cepat ditarik kembali. Segera, telapak tangan tiba-tiba terguncang, dan dia ingin langsung meremas kepala yang terakhir. Kaca. Namun, tepat ketika dia akan mulai, dia merasa telapak tangannya tiba-tiba digenggam, dan saat berikutnya, kekuatan menakutkan menelan, dan dengan suara kerangka patah, rasa sakit yang hebat terasa di telapak tangannya. Tangan. Nah, kamu, pada saat ini, pria berjubah hitam itu hanya mengetahui bahwa saya tidak tahu kapan lawan juniornya terlihat seperti tuan muda yang manja, dan memandangnya dengan acuh tak acuh saat ini. Dan telapak tangannya sendiri, digenggam oleh yang terakhir. Yang membuat pria berjubah hitam itu sedikit ngeri adalah sekeras apapun dia berusaha. Telapak tangan yang terakhir itu seperti tang besi, memegangnya erat-erat, tidak bisa bergerak selama setengah menit. Orang ini ahli. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu akhirnya mengerti bahwa bocah lelaki yang terlihat tidak dewasa ini mungkin berada di atasnya. Jika kamu tidak patah hati, aku benar-benar tidak ingin melakukan pembantaian. Melihat mata penuh kengerian, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dengan ringan berkata, "Nah, apa maksudmu? Apakah kamu akan bertobat?" Pria berjubah hitam itu tahu bahwa dia sedang menendang pelat besi kali ini, dan wajahnya gelap dan berteriak. Rasa bersalah. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan berkata dengan sinis. Meskipun dia tidak ingin menjadi pembantaian, dia juga mengerti bahwa kasih sayang tidak akan memainkan peran apapun di daerah yang ganas seperti lembah sungai. Orang yang kejam dan tanpa ampun ini hanya dapat ditekan dengan cara yang lebih brutal. Jika tidak, dia tidak dapat meninggalkan area ini hidup-hidup. Beri aku petanya. Qin Yichen terkekeh. Telapak tangannya sedikit keras, dan lengan yang kencang menjadi kaku. Di telapak tangannya, tulang-tulangnya telah dihancurkan olehnya, bahkan jika yang terakhir memiliki pil roh dan obat-obatan yang luar biasa. Juga sulit untuk menyelamatkan telapak tangan ini lagi. Namun, temperamen pria berjubah hitam itu memang ulet. Karena rasa sakit yang parah akibat patah tulang, keringatnya telah merembes keluar dari dahinya, tetapi tidak ada rangan di mulutnya. Di hadapan perintah Qin Yichen, dia tidak berani terlalu ragu, dan langsung menahan rasa sakit, menyerahkan peta di tangannya ke yang terakhir. Setelah mengambil peta, Qin Yichen juga melepaskan telapak tangannya. Dia melirik sedikit, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Peta menandai area hitam yang sangat luas, yang seharusnya menjadi dataran di mana dia berada, sedangkan aliran kota Tian di mulut yang terakhir tidak jauh dari sini. Kamu bilang Liu Tian City Lord. Apakah ada cara untuk membawaku ke habitat? Melihat lokasi kota Liu Tian, Qin Yichen bertanya kepada seorang pria berjubah hitam setelah sedikit mengeluh. Menghadapi pertanyaan Qin Yichen, pria berjubah hitam itu diam-diam mengangguk, berkata. Meskipun yang pertama telah melepaskan telapak tangannya, pria berjubah hitam itu juga sangat berpengetahuan dan tidak langsung melarikan diri karena dia merasakannya dan yang terakhir sangat tersembunyi. Jika dia menunjukkan keinginan untuk melarikan diri, saya khawatir dia hanya akan membawa dirinya sendiri. Datang dengan rasa sakit yang lebih besar. Selain itu, meskipun Qin Yichen memberinya sedikit pelajaran, dia tetap tidak secara langsung membunuh atau menghapusnya seperti generasi ganas di daerah aliran sungai lainnya. Mungkin sesuai dengan keinginan yang terakhir, dia masih memiliki secercah harapan. Qin Yichen juga terkejut melihat minat yang terakhir, tetapi dia cukup puas dengan minat yang terakhir dalam sikap, dan Qin Yichen memang membutuhkan beberapa informasi dari yang terakhir.
Mendengarkanmu, bukanlah hal yang mudah untuk meninggalkan lembah sungai. Metode apa yang dimiliki penguasa kota-kota Tian ini? Setelah sama-samar bergumam pada dirinya sendiri, Qin Yichen terus bertanya. Kota Liu Tian adalah satu-satunya kota di lembah sungai. Itu bisa menjadi penguasa kota di kota ini. Apakah Anda pikir dia tidak memiliki kemampuan dan dapat duduk? Mendengar pertanyaan Qin Yichen, mata pria berjubah hitam itu berkilat dengan sentuhan sarkasme, berkata. Sepertinya dia merasakan perubahan ekspresi di matanya. Mata Qin Yichen sedikit membeku, wajahnya terlihat sedikit dingin. Tuan kota-kota Tian adalah Raja Abadi. Meskipun dia bukan satu-satunya di daerah aliran sungai, kekuatannya adalah yang terbesar. Melihat perubahan pada kulit Qin Yichen, pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan ekspresi ketakutan, dan dengan cepat berkata, Tuan kota Liu Tian City datang ke sini sejak 10.000 tahun yang lalu. Namun, dikatakan bahwa dia berdosa terhadapnya adalah kekuatan yang luar biasa, karena dia melarikan diri, dan kekuatan itu bahkan berulang kali mengirim seseorang ke daerah aliran sungai untuk menangkapnya. Oh, mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Untuk area khusus lembah sungai ini, dia sangat jernih. Jika tidak ada darah nyata dan kebencian yang dalam, saya khawatir kekuatan besar pun tidak mau terlibat di sini. Hasilnya, Qin Yichen bertanya dengan penuh minat. Kekuatan di sisi itu memang luar biasa. Awalnya, badai berdarah juga terjadi di daerah aliran sungai, tapi pria berjubah hitam itu sepertinya memikirkan sejarah lembah yang indah. Di matanya, ekspresi bersemangat muncul tanpa sadar. Meskipun baskom kami kacau, sangat konsisten saat menghadapi musuh asing. Pada akhirnya, pihak itu kala tubuh 3 Raja Abadi berikutnya telah menyerah dan terus menyerang daerah aliran sungai.